Hai guys, ada yang nonton nggak? Belum? Ya udah. Ada yang nonton nggak sih? Ada yang nonton tidak? Apakah ada orang? Apakah tidak? Apakah ada? Tolong dijawab. Sumpah ya guys, gue juga nggak ngerti kenapa aku sama Jessie nggak bisa live bareng. Ya udah, kita live sendiri aja, oke? Udah, gue udah nggak ngerti deh. Nanti kayaknya kita harus berbincang dulu ya sama kakaknya, gimana nih caranya live. Ya udah deh, kita live sendiri aja. Padahal di sini tuh apa tuh namanya, ada ini kan, ada tulisannya kayak collab gitu. Tapi pas dicari tuh nggak ada nama Jessie, adanya tuh nama orang lain. Udah di follow belum? Udah guys, aku tuh udah follow Jessie. Ya baru tadi. Aku malah tahu kalau misalnya di Showroom itu kayak ada follow-followan gitu. Emang harus diupdate ya aplikasinya? Jangan-jangan aplikasi gue belum diupdate ya? Yaudah guys, next time aja. Udah daripada nih darah tinggi kan, kita kan kayak nggak mungkin gitu ya. Yaudah deh, kita live sendiri aja. Aku juga nggak ngerti guys kenapa. Apa update dulu ya? Apa aku belum update? Biasa kan kalau aku kan apa tuh namanya, pakai apa sih namanya, aplikasi store, apa sih namanya store-nya, app store ya, app store. Udah ya guys, besok aja nanti kita akan live bersama-sama. Kalau bisa 10 member kita collab sama-sama. Gue juga nggak ngerti kenapa nih, kayak tunggu kita masuk, kita briefing, baru kita live bareng. Sekarang kita live sendiri dulu aja kali ya, nggak apa-apa ya nggak sih? Apa update dulu? Kita vote aja deh, update dulu atau tadi aku baru tahu cara vote di sini. Update dulu atau nanti update-nya. Tuh, ada ini kan, ada voting. Kalau yang biru itu update dulu, kalau yang kuning itu lanjut aja sekarang, update-nya besok. Nomor satu itu yang live sekarang. Kalau nomor 2 yang apa sih namanya, yang update sekarang, kalau nomor satu update-nya besok. Kalau nomor 2 update-nya sekarang. Gimana ya guys, terserah kalian. Aku sih sans aja, aku ada waktu kok banyak. Aku end vote-nya sampai jam, gue nggak ada jam di sini, jam berapa ya guys, udah pusing banget dari tadi sumpah. Udah setengah jam tahu, udah kayak nggak ngerti ini apa sih yang salah, bingung. Aku terserah kalian aja deh. Aku tuh kan kemarin apa tuh namanya, udah tanya kan sama Kak Tasya. Ini kakaknya ngechat aku, end voting. Nomor 1 tadi apa guys? Oh ya udah. Oke, berarti kita lanjut aja ya sekarang, karena udah kayak udah gak kuat guys, pusing banget. Nih, padahal tuh dari tadi nggak fail, kayak emang nggak ada notifnya aja, ngerti nggak sih? Kayak kan kalau misalnya orang-orang kan kayak misalnya nih di live apa ya, live Instagram kan, kalau di live Instagram tuh kan kita invite atau kita minta
minta add gitu kan. Nah pasti ada notifnya kan. Kalau ini tuh bener-bener gak ada, padahal aku tuh udah follow Jessie, terus aku udah nonton live-nya Jessie, tapi bener-bener gak ada notif apa-apa sama sekali. Gak ada tulisan fail apalah itu. Udah tanya yang pernah collab. Aku udah tanya ke Tasya kemarin, terus Kak Tasya suruh nanya ke kakaknya. Katanya harus ada yang di onin dulu gitu kan. Terus pas aku lihat-lihat ternyata tuh emang ada live collab gitu, harus di onin gitu kan. Udah aku onin dari semalam sama Jessie. Gimana dong, gue juga kesel ya, gimana nggak ngerti juga. Sebenarnya ini nggak tahu sih guys, salah siapa atau salah aplikasi. Nggak mungkin sih ya orang aplikasi. Gue kali ya gaptek, gimana dong. Iya ya, kenapa tadi aku nggak tanya Kristi? Ya udah, sabar ya, belum rezeki. Ya udah, nggak apa-apa, sekarang kita showroom aja kan, udah lama juga kita nggak showroom sendiri ya nggak sih. Dari kemarin tuh kita kayak showroomnya pasti ditemenin orang. Kemarin gue lewat sama siapa ya, sama Adele di pinggir pantai. Tadi tuh ya guys, aku tuh udah ini kan, udah kayak apa sih namanya, jadi aku sama Jessie tuh udah bikin konten, kita tuh kayak mau debat gitu kan. Nah gue tuh udah excited banget dari kemarin, kayak mau ngomongin sesuatu kan, mau memperdebatkan gitu, tapi ya nggak jadi. Gimana dong, mana dong. Atau kita bahas di sini aja ya, bukan debat capres. Ini aku udah siapin topik, kayak maksudnya biar nggak krik gitu lah. Aku udah siapin topik kan, terus tiba-tiba kayak nggak bisa. Kenapa nih, kenapa nggak bisa? Ya kita bahas besok aja ya bareng Jessie. Ya sebenarnya nggak harus bareng Jessie sih, cuman ini kayak topiknya itu tepat aja gitu. Ini apa sih, kayak topiknya tuh tepat aja kalau misalnya kita sama Jessie, atau kita teleponan sama Jessie. Gimana menurut kalian? Ayam siapa tuh? Ini kan aku kan lagi di kamar abang aku ya guys. Jadi itu di belakangnya itu kandang ayam gede banget, sumpah gede banget. Kalau mau collab gak boleh live dua-duanya. Emang tadi tuh aku nggak live juga. Gimana kalau guys, coba kalian komen, kan aku kan HP-nya satu nih, nanti aku mau ambil HP aku satu lagi. Kalian komen di, kalau ada yang nonton live-nya Jessie, komen di live-nya Jessie, gimana kalau aku sama Jessie teleponan, gimana kalian? Gimana? Tapi aneh gak sih? Gak bisa collab kak, tuh kata kak Sailor Moon. Ayamnya kemana Ro? Oh iya, ayam aku udah mati guys, udah lama. Dia udah lama matinya. Iya sih, kalau misalnya teleponan kayak nggak seru gitu nggak sih? Masa kalian kayak apa sih namanya, dua tempat gitu, jangan, ya udah jangan teleponan. Mendingan kita besok aja. Kalau emang nggak bisa collab, besok aku main ke rumah Jessie, tuh Jessie main ke sini. Kenapa bisa mati? Jadi kan waktu itu kan aku ada ayam kan 2. Nah yang satu itu matinya gara-gara kayak dia tuh kedinginan gitu loh. Gue juga nggak tahu pelihara ayam gimana cara. Tahu, aku kan nggak ngerti gitu ya. Jadi aku tanya kan sama mbak aku atau sama tetangga aku yang punya ayam ini. Terus katanya gini, dia bilang tuh dikasih lampu biar hangat, lampu gitu. Terus sama dikasih musik katanya biar apa sih namanya? Biar apa sih namanya tuh? Biar cepet gede katanya tuh, cepet gede. Ya udah kan, nah aku bingung kan, lampu apa ya. Terus aku tuh punya ini, tau gak sih guys, lampu ini loh, lampu salju, tau gak sih, yang diginiin terus ntar dibalikin ada saljunya. Nah itu tuh ada lampunya. Terus
dia tuh ada suaranya kayak kotak musik gitu kan. Terus aku mikir kayak ya udah ini aja kan biar sekalian. Aku taruh tuh di situ. Besoknya dia nggak tahu kayak lemes-lemes gitu. Kenapa ya? Padahal aku tuh kasih makan setiap hari. Terus rumahnya tuh aku kan rumahnya pernah bikin prakarya gitu kan dari rumahnya. Prakarya rumah ayam, ya udah aku taruh aja situ. Jadi dari kardus gitu kan, bagus tuh. Kayak rumahnya 2 terus ada apa sih namanya jembatannya gitu, bagus lah pokoknya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia dat. Terus yang satu lagi kan, jadi kan sebenarnya waktu yang satunya udah mati, yang satunya itu udah kayak jalannya tuh udah kayak, tau gak sih, kayak peot gitu loh. Yang satunya tuh udah apa sih namanya, udah kayak jalannya udah pelan-pelan, udah gemeter gitu kan. Nah terus pas banget hari Sabtunya itu aku ada acara keluarga di rumah, tapi aku nggak ikut. Waktu itu aku ikut tim T deh kalau nggak salah, jalan-jalan kan. Nah abis itu sama adek aku ditaruh di belakang kayak, kan aku ada gudang gitu kan di belakang. Nah gudangnya tuh outdoor gitu kan. Terus kita nggak tahu, bukan nggak tahu sih, kita tahu kalau misalnya hujan, tapi kayak bukan nggak inget apa sih namanya, nggak inget ada ayam. Oh iya ada ayam. Terus pas dilihat ayamnya disuruh keluarin, ayamnya udah ya emang katanya sih ayamnya jantungan gara-gara musik. Aku lagi receh banget tau guys. Ya udahlah, ya dia udah mati kali, udah nggak kuat. Kasihan juga sih guys sebenarnya ya, udah takdir ya, betul. Tapi emang katanya tuh kalau ayam kayak gitu tuh nggak bakal bisa bertahan lama karena dia udah apa sih, katanya ada kimianya gitu kan. Kecuali ayam yang kecil tapi nggak diwarnain, ada tuh kan yang warna kuning yang kayak ya udah warna kuning aja gitu. Aku juga bingung guys kenapa. Iya sih bisa, kan tetangga aku tuh kan dia punya dia ini loh ternak ayam gitu kan. Nah dia tuh emang beli ayam yang kecil-kecil gitu loh, terus ntar udah gede terus dijual sama dia kalau gak bisa rusak. Iya sih, aku juga bingung ya kenapa orang-orang kayaknya merawat ayam itu bakat deh, ya gak sih? Kayak aku tuh gak ada bakat untuk merawat ayam. Lo kubur atau dimasak? Aku apain ya, kayaknya dibuang deh sama mbak aku juga gak ngerti. Iya katanya tuh kalau misalnya ayam yang warna-warni gitu, kalau udah besar nanti dia bakalan kayak berubah warna, kayak warna putih, ya mengeluarkan warna aslinya gitu lah. Apa masuk. Terus kemarin aku beli ayam tau guys kan, jadi kan aku kan kemarin kayak jalan-jalan gitu kan ke daerah Purwakarta gitu lah. Nah terus aku itu lihat tuh kan, tahu ini nggak sih guys, sate Marangi. Aku baru pertama kali makan sate Marangi, enak banget ya. Siapa yang udah pernah makan sate Marangi? Terus kan aku makan sate Marangi kan, terus aku lihat tuh di depannya ada jual kayak apa sih namanya ya, kayak souvenir Indonesia gitu loh. Iya Purwakarta, souvenir Indonesia. Terus tebak aku beli apa? Yang bisa tebak ya nggak apa-apa. Iya enak banget guys. Nah sate Marangi nggak tahu bumbunya apa. Jadi aku beli yang berhubungan dengan ayam, bukan gantungan ayam. Udah gila-gila nih, bukan gantungan ayam guys. Ada pokoknya yang berhubungan, bukan lampu, bukan kalung, bukan dedak apa.
Iyalah beli sate, kan namanya juga restoran sate Marangi, gimana dong. Kandang, bukan boneka ayam, bukan bapak ayam, bukan. Ini tangannya udah ada di tangannya udah ada, barangnya udah di tangan aku. Apaan sih gue? Bulu ayam, ngapain? Ya betul, Kafiria, sangat betul. Aku beli ini guys. Lihat deh, ini tuh kayak gede banget kan. Terus itu murah banget. Menurut kalian ini yang ukuran, gak tahu ukuran apa. Menurut kalian harganya 50.000 murah atau mahal? Lucu banget guys, lucu banget kan. Ini tuh gede loh, kayak sebesar kepala aku tapi lebih gede lagi. Menurut kalian ini harganya 50.000 murah atau mahal? Masa sih mahal? Demi apa mahal? Iya kan, di daerah aku juga 100.000 guys, mahal banget. Terus tiba-tiba ada yang segede ini, terus harganya 50.000. Ini gede loh, sumpah. Yang gede, yang ukuran apa nih ya, kalau bisa dibilang ukuran L kali ya. Masa sih 30.000? Di mana? Jadi tuh dari dulu kan aku pengen banget nabung kan. Sebenarnya aku tuh pasti disuruh papa aku kan nabung di bank. Tapi aku tuh kayak nggak bisa gitu loh, pasti ketarik juga. Ya kalian pasti udah merasakan lah, nggak bisa nabung. Jadi tuh terus aku pengen nabung di celengan. Nah, tapi setiap celengan kan plastik ya, ada celengan plastik. Itu emang bisa dicongkel pakai apa sih yang penjepit itu loh. Apa sih yang bisa ditarik gitu? Ya, jadi kan kayak apa sih namanya, kadang ya kalau padahal aku udah tahan banget, tapi kalau lagi pengen ngambil uang tuh ya pinset namanya, ya pinset kali ya, aku tarik gitu guys. Aku tuh nggak bisa kan. Terus tapi kalau kayak gitu juga bisa dibobol gitu kan, tinggal ditusuk aja pakai pisau atau digunting juga bisa kan. Nah jadinya aku memutuskan untuk membeli celengan yang dari Tanah Liat. Ini kan dari Tanah Liat kan, supaya ini kan bagus banget kan, dan ini kayak lucu banget gitu kan. Jadi apa, kayak kalau misalnya dipecahin sayang, dicongkel gak bisa. Jadi ya udah, aku pengen beli kan. Terus di deket rumah aku tuh ada, itu emang kayak pengrajin gitu, tapi yang namanya juga udah masuk Jakarta ya, pasti kan udah mahal gak sih. Dia tuh yang kecil aja 85.000, terus mahal banget. Terus kayak gak kepikiran buat beli lagi gitu kan. Bahkan di pasar deket rumah aku aja kayak mahal juga gitu. Terus tiba-tiba kemarin aku lihat harganya cuma 50.000. Ujung-ujungnya dipecahin. Enggak, pasti kan kalau misalnya kayak mau ngambil duit kayak aduh sayang banget ayamnya, apalagi kan jauh gitu belinya. Alah guys, showroom sambil ngambil, mau sih. Aku ada cemilan di bawah banyak banget. Di sini malah tempat-tempat gini. Jadi kamar ini, jadi aku kan lagi di kamar ya guys. Kamar ini tuh emang udah lama nggak dipakai gitu. Jadi isinya itu Hot Wheels semua. Sampai ada ini. Isinya buat simpan Hot Wheels, mainan, boneka gede banget. Hai. Nggak tahu, nggak dikasih nama, jangan tanya dong. Pengen sih dikasih nama sekali-sekali. Mana S2000-nya? Oh, kita sekarang ngomongin Hot Wheels lagi nih. Kita nggak mau ngomongin yang lain. Oke, kemarin tuh aku tahu gak sih guys, aku abis dapet ini car wash itu tempat cuci mobil. Aku lagi masa nggak tahu car wash, tapi dia itu Hot Wheels, ngerti gak sih? Kayak lucu banget. Ya mahal sih pasti itu. Truk yang kemarin mana ada nih? Ini truk yang kemarin
Au. Tara. Ya gitulah guys. Di situ Hot Wheels. Nah ini dia. Minta. Mbak tolong ambilin itu dong es 2000. Itu tuh yang Fast Furious yang pink. Yang pink. Ya itu. Thank you. Ini haha. Aku setahu aku ini tuh jarang banget, sekalinya ada juga mahal. Aku pun nggak tahu ya, kalian percaya nggak sih guys sama ini? Ini nunjukinnya. Kalian percaya nggak sih sama ini? Ini tuh katanya ya, kan ini 1/5, berarti ini cuma ada 5 barang. Dan ini yang pertama, ngerti nggak? Jadi kalau 2/5 berarti barang kedua dari 5 ini. Wah gila sih, mau lihat detailnya nggak? Wow, this is so fancy. Ini tuh kayak keren banget, kayak ada anime Jepangnya gitu. Tapi aku nggak akan buka selama-lamanya. Ya kan, keren banget, limited edition nih. Oh di Jakarta, tapi aku bingung gitu loh, ini beneran cuma 5 di Jakarta apa enggak? Tapi kalau emang beneran ada 5, terus gue beruntung banget dong. Gimana dong? Ya lebih limited ini. Ini adalah barang yang berharga. Karena dalamnya ada uang. Uang itu berharga. Cuma 5. Oh 5 jenis. Oh ada 5 jenis. Terus ini yang jenis pertama gitu ya. Apa sih maksudnya? Pas harga naik jual aja langka. Nggak, no. Pasti banyak gak sih yang kalau misalnya yang kayak gini yang jual tinggi. Tapi aku di sini ada ciki. Ini ciki kesukaan aku, tebak apa? Aku akan membukanya. Guys, sumpah ya, dari kecil sampai sekarang aku tuh nggak bisa banget buka ciki. Kenapa ya? Aduh, nggak bisa. Gak bisa gimana. Aku bisanya kalau lewat pinggir aku bisa. Nih, spoilernya warna biru. Ya. Udah paling benar ya pakai gunting. So yummy. Nih. Ya, ring. Kalau bisa bawa truk gak? Aku mau cerita. Jadi kan papaku kan apa ya namanya? Adalah di kerjaannya ceritanya. Di kerjaannya itu ada truknya itu yang gede banget gitu kan. Apa sih namanya? Excavator. Kalian tahu excavator gak? Pasti tahu lah ya. Excavator gitu kan. Terus aku tuh iseng kan. Bukan eskalator. Excavator. Terus aku iseng. Aku kayak naik gitu. Kan. Terus pengen aku nyalain. Tapi kayak gak berani gitu guys. Sampai aku kalau misalnya ke tempat kerjaan papa aku mau minta dibawain itu. Maksudnya aku pengen minta aku ngendarain itu. Tapi adik aku jatuh tau guys dari situ. Kan excavator kan rodanya gini kan, yang panjang itu, yang kayak rantai. Dia jatuh dari situ, luka. Bukan termometer. Mau ngeruk apa? Oh itu buat ngeruk ya? Aku baru tahu.
Tapi jauh kan guys, jadi aku padahal tuh enak tuh kalau misalnya buat konten gitu ya. Nanti kalau misalnya aku kesana, aku bakal bikin konten ekskavator. Iya, ekskavator. Jauh guys, jadi sebenarnya tuh kemarin pas liburan itu aku pengen kesana kan, ke tempat sekalian papa aku kerja gitu, ke tempat papa aku kerja. Tapi berhubung aku naik mobil, jadi apa tuh namanya, waktunya kayak nggak cukup gitu ya, karena di jalan aja itu bisa 2 hari. Jauh juga kan. Kalau naik pesawat tuh kenapa ya, aku tuh nggak suka gitu loh naik pesawat. Kayak feel jalan-jalan tuh nggak ada, iya nggak sih? Ada nggak yang sama aku? Lebih suka jalan-jalan kemanapun, mau sejauh apapun, enakan naik ke mobil. Karena feel apa tuh namanya, feel jalan-jalannya tuh nggak ada. Kalau misalnya naik pesawat kayak kita naik terus tiba-tiba udah nyampe gitu. Yang nggak naik motor juga. Kalau naik mobil kan kayak misalnya kita jalan nih ke Padang ya, misalnya ke Padang, terus kita bisa mampir dulu beli oleh-oleh, terus kita makan sate Padang, terus makan nasi Padang, enaknya. Kan aku kalau misalnya apa tuh namanya pulang kampung, kan aku orang Sumatera ya, kalau aku pulang kampung ke Sumatera pasti makannya setiap hari itu sate Padang, nasi Padang, warung Padang terus setiap hari, nggak pernah enggak. Apalagi kan sekarang kan apa sih namanya, kalau Sumatera itu kan udah ada tol kan, jadi kayak deket gitu, paling cuman 2 hari lah. Suka banget sama suasana malam di dalam mobil terus hujan, iya fix valid no debat. Terus tidur, kita di belakang terus kita tidur, terus kayak enak banget gitu. Atau terus sambil denger lagu, terus kayak aku kan emang jarang ada yang ngechat ya, jadi kalau misalnya apa sih namanya, kalau misalnya di mobil aku bingung mau ngapain guys, jadi aku paling denger lagu atau nggak ngobrol tuh biasanya sama adik aku. Kasian yang lagunya lagu galau ya, lagunya si Isau Game ya, ya pada terus serimutan kan, aduh enak banget, aduh pengen deh. Kemarin aku jalan-jalan kemana, sebenarnya aku jalan-jalannya tuh keluar kota, tapi aku pulang pergi gitu, soalnya kalau nginep kayak masih takut gitu loh, paling ya cuman kesini makan gitu. Kalau aku member aku chat tiap hari, sumpah ya guys, kayak misalnya aku sama siapa ya, Jessie kita tuh kayak, bukan sama Jessie, kalau Jessie chatan tiap hari, kalau Lulu juga chatan. Sama Freya deh, aku kan deket ya sama Freya kalau ketemu, tapi kalau di chat tuh bener-bener jarang banget. Kita chatan tuh kalau misalnya kayak ada yang misalnya kita nemu sesuatu yang lucu terus saling kirim-kirim gitu loh. Apalagi sama Kade, wah gila sih, itu jarang banget chatan. Nah kalau tapi kalau ketemu ya udah ngobrol gitu loh, kayak deket gitu, aneh kan, kenapa ya? Kalau sama Adel Flora masih sering, karena kita suka ngomongin antara mobil, antara video-video kayak di TikTok gitu. Kalau si Lulu ya setiap detik ya chat saya, mohon maaf nih Lulu sumpah, Lulu setiap hari chat aku, karena kayak kita berdua bener-bener nggak punya temen chat, kayak nggak ada.
Iya sih, kalau deket tuh pasti jarang chat kan. Belum. Tipe-tipe yang lebih sering ketemu langsung. Vioni, kalau Vioni juga sama, kayak kalau ada yang lucu terus kita kirim gitu, atau ada yang penting yang dibahas. Atau aku pernah tau gak guys, deep talk sama Vioni. Sumpah seru banget tau. Si Vioni kan orangnya ini banget ya, apa tuh namanya, positif banget ya. Jadi kan aku biasanya kalau misalnya kayak gabut gitu pasti kayak ngomongin apa gitu sesuatu, tapi dia tuh kayak misalnya aku mau ngomongin orang tapi dia membalasnya dengan positif. Ini kayak gue yang salah jadinya kan, padahal oh kalau lu jangan ditanya, gue ngomongin orang dia ikut-ikut aja tuh. Deep talk sama Flora pasti gibah, iya seru sih. Aku pernah kok deep talk sama Flora Adel, tapi mereka ngomongin anime ya, saya nggak ngerti. Sedangkan kan aku cuma tahu film apa sih namanya, anime tuh aku cuma tahu Spirit Away. Kalau sama Jessie chatan iya, ketemu juga iya. Lah coba pakai logat Manado. Gue kan Batak. Kenapa ini? Siapa ini? Nggak tahu kah siapa. Oh iya, aku sebenarnya sama Cevia tuh kita tuh emang ya tim T deket semua ya. Aku juga deket semua. Cuman ya deketnya tuh bareng-bareng. Kita tuh tim T tuh nggak yang deket ini sama si ini gitu, enggak. Nanti deh aku share sama Viani. Kita kan sama-sama receh ya. Apalagi Viani tuh kalau bikin meme, wah gila sih. Lah tadi Alda. Ya, hari ini showroomnya. Tadi kan aku mau janjikan sama Jessie showroom, terus dia bilang, "Lah mau sampai jam berapa?" Terus aku bilang, Jess sampai 6:30 aja boleh nggak? Emang kenapa? Gue mau nonton Aldebaran. Jadi aduh, chat Kak Abin pernah nggak? Pernah waktu apa adalah sesuatu yang penting. Yang pertamanya tuh aku kayak ngerasa, kan aku emang nggak suka nonton sebenarnya kalau aku tuh suka nonton yang kayak dari awal sampai selesai, udah sampai selesai gitu lah. Kalau sinetron kan berkepanjangan gitu kan, kayak hari ini episode ini, terus ntar selanjutnya gitu kan. Aku tuh sukanya yang langsung selesai, kayak film, misalnya kayak film di bioskop. Nggak suka sinetron sebenarnya. Tapi kalau ini kayak bikin apa sih namanya, bikin penasaran gitu loh, ya nggak sih? Iya, kayak FTV gitu kan, kayak langsung selesai, nggak ada bersambung. Jadi kayak kadang tuh sinetron tuh kayak itu lagi, aduh. Karena kalau film azab gitu kan sampai selesai kan, jadi seru. Aku tuh ya guys, dulu pas awal pandemi, dari pagi aku bangun jam 7. Aku kan kelas online tapi nggak dengerin gitu ya, jadi aku nonton sampai malam, bener-bener jam 10. Abis jam 10 aku scroll TikTok, terus aku bobo. Sinetron satu adegan satu episode, iya ya udah gitu kan, kayak apa, nggak ceritanya tuh tidak diulang-ulang gitu. Cuman kalau misalnya sekarang apa sih tuh kayak FTV azab gitu-gitu, kayak udah ketebak gitu nggak sih ya. Gue tuh kalau misalnya lihat nih, misalnya ceritanya nih, gue tau banget nih ya ceritanya nih. Misalnya dia ini nih apa, misalnya jual bunga di pinggir jalan gitu kan, terus
jual bunga nih pinggir jalan, terus ceritanya ada yang ngeborong nih, laku kan, laku banget. Terus kayak dia bilang, aduh apa tuh namanya, hari ini laku banyak, terus duitnya banyak kan pasti kan, di pinggir jalan. Terus dia lagi jalan nih mau pulang, gue yakin banget pasti ada pencuri, gue yakin banget pasti ada pencuri, terus atau enggak kalian tau gak sih apa sih namanya kayak yang abang-abangan ini kan, apa tuh namanya, jalanan gue diiniin, apa sih namanya, dipalak atau nggak dipalak. Aduh, udah fix banget gak sih kalau kayak gitu. Terus nanti atau enggak pas di jalan ditabrak. Gue udah tau banget ya. Iya kan, terus ditabrak, kalau nggak ditabrak uangnya dicuri, atau enggak pas sampai rumah uangnya dimintain sama yang jahat. Biasanya tuh yang jahat ibunya, entah siapanya gitu, atau biasanya tuh yang jahat apa ya, atau enggak biasanya yang jualan ibunya, terus yang jahat itu anaknya, terus menantunya. Biasanya kayak gitu. Terus aku pas nonton kayak, kita tuh ya, jadi pas nonton aku di rumah kayak abis ini ketabrak, kayak udah tahu gitu loh. Atau enggak apa tuh namanya, ditagih utang, atau enggak belum bayar kontrakan. Bener banget gak? Kayaknya aku mau bikin ini deh, aku mau bikin cerita, nanti aku ajukan ke sutradara, mana tau beneran dibikin kan. Nanti aku mau bilang kalau yang jahatnya itu Jessie aja yang peranin. Bener banget. Terus bayar kontrakan, terus nunggak, abis itu diusir. Bener gak? Udah tahu banget dah. Jadi berasa kita sutradaranya gitu loh, karena kayak jalan ceritanya emang beda, cuman ya mirip-mirip, ya gak sih? Yang tersiksa O'Neil. Ya premannya Badrun ya nanti. Aku kayaknya jadi apa ya? Aku jadi yang ini aja deh. Yang apa sih namanya? Yang sutradara aja deh. Terus jadi apa-apa. Oh iya, terus ada tetangga gibah gitu kan biasanya, kayak kan lagi beli sayur, terus ibu-ibunya pada ngomongin, terus lagunya ini guys, Detik Waktu. Terus berjalan. Dan aku tuh nggak ngerti kenapa ya, itu orang yang jadi pemeran utamanya kalau dijahatin mau aja, ya nggak sih? Kayak aduh, kayak kenapa sih? Ya udah, lu kalau misalnya nih dia sama ibunya jahat, atau ibu tirinya jahat nih, misalnya ibu tiri, pasti itu ibu tiri, terus anaknya, terus kalau disuruh ngapa-ngapain, ya udah lawan aja. Jiwa pemberontak tuh kenapa nggak keluar gitu? Iya kan? Iya kayak Freya banget tuh, pasrah, bener banget Kak Laila. Iya kan, jadi kayak ya udah sih, lawan aja, kenapa sih lu? Tinggal lawan, jadi kita yang emosi. Iya sih ya, dia bukan aku. Tapi kalau nggak kayak gitu namanya ya nggak cerita. Akhirnya ada yang speak up tentang FTV. Kadang tuh ya aku kayak mikir gitu, ini orang-orang nonton FTV bukan dapet hikmahnya, tapi malah emosi, ya nggak sih? Bener banget nih, kalau ditabrak bukannya nyindar malah teriak, bener banget. Wah, nggak ngerti lagi sih, nggak ngerti lagi. Iya sih, kalau misalnya kita ngelawan kan kesana kayak nggak ada konflik gitu ya. Tapi ada, ya gue tahu dia baik ya, ngerti sih, aku tahu kalau misalnya dia tuh baik ya, orang baik itu emang nggak salah. Tapi terlalu baik tuh itu kayak please lah, sebaik-baiknya orang kalau dijahatin pasti kayak yang nggak ngelawan, nggak maksudnya
nggak jahatin balik, at least lu tuh membela diri lu sendiri gitu. Kenapa sih? Olah cocoknya jadi jahat atau baik? Aduh nggak tahu deh guys. Menurut kalian aku cocoknya jadi jahat atau baik mukanya? Ini paling ngakak, lari-larian di lorong padahal UGD udah paling depan. Iya bener. Gue juga gak ngerti kenapa. Ya aku juga gak ngerti ya. Kalau sinetron abis tabrakan lari-lari ke tuh di lorong, gak ngerti lari-lari kenapa. Padahal setiap semua rumah sakit paling depan pasti UGD. Namanya juga unit gawat darurat. Nggak ngerti lagi sih. Kadang tuh ya guys, aku kalau misalnya nonton sinetron gitu yang apa kisah nyata gitu misalnya, karena aku tuh lebih berpihak ke yang jahat, bukannya aku ikut jahat, tapi kayak lebih pinter aja nggak sih otaknya, ya kan? Kayak lebih pinter aja otaknya, kayak lebih pintar untuk berpikir, ya kan, bener kan? Emang. Tapi ya kalau kayak gitu, tapi itu yang seru, sumpah seru banget sih kalau misalnya kalian nonton kayak gitu. Kalau sekarat ditangisin bukannya dibakar. Bukan masalah jahatnya guys, masalah pemikirannya gimana gitu. Kayak ya yang benar aja lu kalau mikir gitu, kayak kenapa sih bukannya ngelawan tapi pembelaan diri, ya kan? Kena jambret malah nangis teriak, ya nggak? Kayak aku dijambret, ya lu kejar lah, lu ngapain kek? Aku kesel banget. Yaudah, kalau Andin bagaimana katanya, nggak tahu sih, tapi kemarin sih sekarat kan dia. Tapi menurut aku ya guys, kalau Andinnya udah nggak ada ya selesai lah ceritanya. Nggak mungkin orang Andin aja pemeran utamanya. Kok kita jadi bahas sinetron ya? Parah banget kita. Nggak apa-apa kan. Ya aku pengen deh guys kapan-kapan nanti nobar ya sama Kak If. Kak If kan orangnya juga aku lihat di tweetnya kayak emosi gitu kan. Ya sih, jujur iklannya lama banget. Kan waktu itu kemarin kan aku nontonnya streaming gitu kan di RCTI Plus di HP. Gara-gara aku lagi makan di luar. Dari makanannya datang sampai aku selesai makan itu iklan kagak kelar-kelar gue lihat-lihat. Aduh. Jangan ditonton biar gak ada iklan. Jadi tuh kadang aku kayak misalnya aku lagi pergi nih, ya udahlah nggak usah nonton hari ini, nontonnya besok aja di RCTI Plus. Karena kalau nonton streaming kan nggak ada iklan yang panjang banget gitu kan, paling iklannya satu-satu gitu doang. Iya kan, iklannya lama banget, wah. Tapi nggak apa-apa sih. Kalian suka nggak sih kayak nonton film gitu? Semenjak ada Ikatan Cinta, aku kan dulu nonton Netflix gitu kan, dulu suka banget tuh dulu. Aku tuh dulu ketagihan nonton Money Heist. Itu apa sih namanya? Bukan film, apa sih guys kalau yang berepisode gitu namanya? Ya itulah pokoknya. Itu aku terakhir nonton cuman Money Heist doang, itu pun belum selesai. Series, iya betul series. Series yang terakhir aku tonton itu doang. Oh ya, aku tadinya nonton series startup, drakor startup, cuman kayak gara-gara orang rame banget nonton, kayaknya jadi kayak nggak suka lagi deh. Iya, Money Heist bagus sih. Aku dikasih tahu temen aku dulu. Money Heist tentang bank. Plot twist banget gak sih? Yang aku tahu terakhir pokoknya Nairobi udah meninggal. Mermaid in Love terbang. Ini kenapa sih? Kalau ada gue bahasnya Mermaid in Love aja.
Aku pernah tahu guys, dulu kan aku suka banget ya nonton Mermaid in Love. Itu kan yang main si Andin juga kan, Amanda Manopo. Dulu tuh aku sampai beli inian, duyung-duyungan. Iya, aku juga tahu guys, Oshi aku Nairobi juga. Kiss you each morning. Bacanya startup atau startup? Startup. Iya sih, nonton Upin Ipin. Aku terakhir nonton Upin Ipin itu kemarin ada kan yang Kampung Durian Runtuh, tau gak yang spesial. Aku juga nonton yang ini, tau gak sih, Mail punya abang, tapi abangnya nggak gitu ganteng biasa aja. Abangnya hitam gak sih guys, abangnya si Mail kayak cowok-cowok Malaysia gitu lah. Duyungnya dipakai di mana lah, di kolam renang guys. Gila, aku berani banget dengan bangganya. Dulu aku kayak ke kolam renang umum kan, pakai baju mermaid. Kenapa nih gue? Terus teman-teman bukan teman-teman, orang-orang kayak ngeliatin gitu kayak, tapi aku dulu anggapnya kayak wow, I'm diva dong. Bisa berenang, bisa lah. Aku dulu les renang. Kalau komenku dibaca nanti aku ocean kamu. Hai Kak Fik, aku udah baca. Fix. Gantengan Ipin gak sih? Apaan sih? Mukanya sama gak sih? Menurut kalian di Upin Ipin paling ganteng siapa? Kata aku paling ganteng Fizi. Kayak muka-muka apa ya, Chinese gitu, cakep deh Fizi. Sama kalau yang mukanya kayak lokal gitu ya, si Zul ganteng banget gak sih? Ya kan, Fizi, weh. Upin Ipin mukanya sama. Ijat apa gantengnya dah? Fizi, fix. Saleh apaan sih? Si ini juga si Badrul namanya. Gantengan kakaknya Mira, gak tau. Gue gak pernah bilang kayak gitu. Bener-bener lu semua. Enggak lah. Apa sih kok pada bilang ini sih Ijat gak ganteng biasanya. Uncle Mute. Uncle Mute, oh my god. Enggak, fix. Paling ganteng Zul sama Fizi. Enggak lah, Bang Saleh gak ganteng, weh. Jarjit apa lagi? Gantengan bapaknya Upin Ipin, Pak. Gimana? Mohon maaf, bapaknya yang mana ya? Saya gak pernah lihat, mohon maaf. Episode berapa itu? Upin Ipin ini kali ya, Upin Ipin tahun 95 kali ya Kak nontonnya. Opet paling cakep. Kemarin tuh kan episode Durian Runtuh kan. Terus ada si Opet kan kalau apa Durian Runtuh. Terus dia tuh ngomongnya apaan sih? Pasi papa. Episode 102 ada bapaknya. Emang iya? Demi apa sih? Yaudah nanti aku nonton. Bukannya setahu aku ada foto keluarga, tapi ini cuman bapak sama maknya tuh setengah badan doang. Jadi yang kelihatan bayinya Upin Ipin, terus di tengah ada Kak Ros, ya kan? Ya bapaknya dulu tentara. Abdi Negara. Kalau mereka ngomongnya Abdi Negara. Guys, kalian bisa tebak gak velg apa yang ada di Instastory Instagram aku tadi? Velg yang tidak pernah salah. Oh, bapaknya perang.
Tebak guys. Aku kalau kalian bisa tebak ya gampang sih itu sebenarnya. Cuman apa tuh namanya, banyak yang ini kan, banyak. Kalau kalian mau belum lihat dulu sekarang apa. Tapi habis itu balik lagi. PBS Velg Racing bukan. Kemarin aku tuh ganti velg gara-gara velgnya kebesaran. Sekarang aku baru ganti velg jadi ring 16 karena yang kemarin tuh kan ring 18 kan. Kalau kalian nggak tahu velg aku yang dulu, kalian bisa nonton Akademi Belajar aku. Itu velg yang itu. Velg. Ya betul. TE37. Kenapa dia tidak pernah salah? Jadi katanya tuh velg race TE37 itu nggak pernah salah karena dia tuh cocok di mobil mana aja. Aku ada yang ring 16 karena aku pakai ring yang biasa aja lah. Karena kasihan ya mobilnya. Itu kan dulu mobil mami aku kan. Jadi kayak tidak akan dijual. Iya, kenapa dia dibilang tidak pernah salah? Karena dia cocok di semua mobil, kecuali motor. Ya kan, iya di semua mobil. Kayak Cisani aja nggak pernah salah. Pasti velgnya cewek soalnya nggak pernah salah. Guys, aku mau bahas ini. Kita bahas di sini aja lah ya. Menurut kalian orang slow respon itu ada atau enggak? Menurut kalian aja. Dipakai di Hot Wheels nggak bisa lah. Ini aja peleknya pelek apa sih nih? Pelek kecil banget. Aku juga nggak tahu ada nggak. Ada. Menurut kalian ada? Nggak mungkin nggak slow respon. Nggak, menurut aku semua orang itu pasti akan fast respon pada orang yang tepat. Ngerti gak? Kayak misalnya nih, tergantung kalian gitu loh guys, kalian penting gak gitu, ngerti kan? Kayak misalnya aku nih ngechat Jessie, terus karena Jessie suka chatan sama aku, jadi contoh ya, gue nggak tahu Jessie suka apa atau enggak. Kalau Jessie suka chatan sama aku, dia pasti balasnya akan cepet. Kalau kalian gak gitu penting, ya udah kayak nanti juga bisa, ngerti gak sih? Ngerti gak? Maksudnya kayak tergantung kalian siapa, udah gitu aja, fix, valid, no debat. Karena semua orang itu akan fast respon pada orang yang tepat. Tergantung kalian siapanya. Tergantung keadaan juga sih. Tapi kalau keadaannya bagaimanapun, kalau kalian kalau kalian emang orang yang penting, pasti bakal dibales cepat. Bener gak? Iya sih, tergantung kondisi. Kalau aku, iya betul. Sekarang semua tergantung prioritas ya. Enggak guys, kalau tergantung jaringan ya, nih. Kalau misalnya jaringan kalian jelek, tapi kalau menurut kalian orang ini penting banget nih, tapi jaringan kalian jelek, pasti kan kalian akan berusaha gimana caranya tetap bisa bales chat orang itu, walaupun walaupun jaringan kalian tuh jelek, ya nggak? Betul nggak? Itu menurut aku aja sih. Kalau HP mati gimana, ya udah nggak bisa balas apa-apa. Tergantung lagi scroll TikTok. Siapa tuh? Kata siapa tadi tuh? Ya sih bener. Enggak, tergantung lagi mager atau enggak sih.
Ya kalau menurut kalian kayak kalian excited nih dapet chat dari dia, pasti kalian langsung bales lah, karena ada notif. Jadi itu semua tergantung siapa kalian dan kalian prioritasnya atau bukan. Mabar slow respon enggak. Coba nih, siapa sih namanya? Karaka ya. Coba Karaka di chat sama Cisani. Ya nggak mungkin, orang nggak mungkin nggak bales. Kayak gue kalau di chat Cisani juga gue pasti langsung bales. Nggak mungkin enggak. Aku nggak nyindir siapa-siapa guys, aku hanya ingin membahas. Karena kan, jadi itu kan kemarin tuh aku ada chat gitu kan sama temen aku. Terus dia bilang kayak gini, lu kok lama banget sih balas chatnya gitu. Temen sebangku aku, dia chatnya emang aku anggurin seminggu. Karena aku kan jarang banget ya buka apa tuh namanya, buka aplikasi chat. Boleh gak sih ngomong? Boleh. Apa tuh namanya, aku lebih sering buka Line daripada buka WhatsApp kan. Nah dia itu, semua teman-teman aku itu yang menurut aku nggak deket-deket banget itu di WhatsApp. Kalau yang deket banget baru di Line gitu kan. Itu padahal dia teman sebangku aku loh, teman sebangku aku di sekolah, kayak yang bener-bener baik gitu. Tapi aku emang ya nggak pernah buka apa sih namanya, masih ada nggak pernah buka WA aja, jarang. Jadinya aku nggak balas chat dia selama seminggu. Dari dia ngucapin Natal sampai dia ngucapin tahun baru aku balas. Tergantung siapa nggak sih, tergantung kalian siapanya gitu loh. Kalau Jessie di Line. Terus aku ini aneh banget ya guys, kalian pernah nggak sih kayak gini? Ini WhatsApp ya. Kalau di WhatsApp itu kan kita bisa chat siapa aja asal kita tahu nomornya kan. Terus kalian di chat nih sama orang, terus dia bilang kayak gini, save back dong, gitu kan. Terus aku nanya nih, aku pernah sih, cuman aku nggak tahu apa sih namanya. Aku chat nih, aku balas nih dia, siapa ya gitu kan. Pasti kan kita jawab kan, siapa ya. Terus dia bilang, oh gue ini, lu siapa? Ngerti gak sih? Lu minta gue save back, tapi lu nggak tahu nama gue siapa, ngerti nggak? Kayak wah, nggak jelas nih orang. Ya kan, pasti kalian pernah kayak gitu. Itu kebanyakan tuh anak SMA. Aduh, aku tuh banyak banget ya, kan emang sekolah aku kan banyak grup gitu kan, grup Kristen, grup angkatan ini, grup apa gitu kan, grup Rokris. Jadi dia chat aku bilang gini, save back ya, save back, maksudnya dia minta simpen nomor gue ya gitu kan. Terus aku tanya dong, ini siapa gitu kan, aku tanya kan. Terus dia bilang, dia sebutin namanya, oh iya gue ini, lu siapa? Nah kan lu udah save back itu berarti kalian udah save duluan kan. Nah baru kalian minta save back orang. Terus aku nggak jawab, aku langsung blokir. Karena aku juga nggak pernah save nomor orang yang aku nggak kenal. Kayak ini kenapa pada ngobrol ya di komen? Maksudnya dia minta kenalan bro, tapi kan gak gitu loh caranya, ngerti gak sih? Kayak lu ya udahlah, udah guys, udah. Tapi biasanya kalau misalnya aku udah digituin, aku nggak bakal balas lagi, terus aku blokir orangnya. Aku orangnya suka chatan, tapi nih aku kayak gini guys, aku punya tips buat kalian agar terlihat fancy saat chatan. Gini caranya,
Misalnya kalian chatan nih sama orang, kalian chatan sama orang agar kalian terlihat fancy dan kayak gitu kan. Misalnya dia balas chat kalian 5 menit, kalian juga balas 5 menit gitu loh. Ya udah kalian juga balas 5 menit. Terus dia balas 3 menit. Ya udah kalian juga balas 3 menit kemudian. Kalau dia balasnya 1 jam, ya udah balas lagi 1 jam. Jadi kayak terlihat fancy, kayak orang apa sih namanya? Chat estetik gitu loh, kayak ya terlihat cantik aja gitu loh. Sumpah ya, aku kalau balas orang yang kayak apa sih namanya, kayak balas orang lah ya, aku bakal tergantung dia balas aku berapa. Kecuali Lulu, kecuali temen deket gitu ya, Lulu, Jessie, itu yang setiap hari chat aku, nggak bakal aku gituin. Kalau misalnya dia balas jadi kayak gue balas lo tergantung lo balas gue gitu. Nggak usah dihitung, lihat aja jamnya, kan ada waktunya. Gimana sih? Iya sih guys, sebenarnya aku pengen banget loh punya temen yang kayak gue, kayak gak ada sedetik balas. Itu tuh ada aku, tapi cuma 2 doang, Lulu sama Jessie. Freya kalau lagi ngobrol. Gue chat cewek balasnya lama banget lah. Kan tergantung kalian siapa, tergantung prioritasnya dia tuh siapa. Itu tadi siapa? Kak Raka. Tergantung Kak Raka siapanya dulu. Bukan dendam guys, agar terlihat fancy aja gitu, kayak lala, agar terlihat fancy, estetik, dan ya cantik aja gitu kelihatannya, ya nggak sih? Jahat banget pakai prioritas ya, kayak bang prioritas. Nih Kak Adit dari tadi nanya-nanya mulu, olah tangannya berbulu ya. Iya nih tuh, banyak banget tuh udah nih. Semua orang sepertinya udah tahu. Agar terlihat mahal, ya betul. Fancy. Ya apa sih namanya, kalau misalnya kalian, misalnya dia ngechat nih, terus kalian balas cepet, terus tiba-tiba dia balasnya lama banget, kayak kelihatan banget ya sih kalau misalnya kita ngebet banget pengen chatan sama dia, padahal kayak biasa aja, padahal kayak emang bener-bener gak ada temen chat aja, makanya pengen balas cepet, ya kan? Pasti kalian pernah kayak gitu kan? Jujur. kita chat banyak dia balas singkat gimana? Wah itu sih berarti dia nggak peduli kali ya. Aku juga pernah tuh kayak gitu. Aku cerita banyak sama dia, sama member nih ya, aku cerita banyak, terus dia cuman balas stiker, bukan stiker, emoticon sekecil itu. Kalau stiker kan gede ya. Ya udah balas aja, ok. Atau nggak usah balas lagi. Nggak usah balas lagi. Kalau kayak gitu nggak usah balas. Iya, nggak usah. Oke, ya udah. Kadang tuh fancy di dalam chat tuh kita dibutuhkan agar kita tuh terlihat kayak ya so sibuk aja. Aku tau nggak mau cerita lagi, iya bener banget. Guys, kalian pernah gak sih kayak gini? Aku kan lagi cerita ya sama teman aku. Enggak. Teman aku lagi cerita sama aku, ya kan? Aku baca nih, aku bales, tapi aku sambil makan kan. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, udah dulu ya, gue mau makan. Lah dari tadi kan gue chatan sama lo sambil makan, ngerti gak sih? Ya ampun. Terus kayak, lah dari tadi kan gue sambil makan.
astaga, kayak kenapa gue menyedihkan. Pernah kan guys, pernah kan, kayak wah gila. Nyesek banget sih, apalagi kayak udah dulu ya, gue mau makan sambil ngecas, sementara kita lagi makan sambil ngecas, terus kayak oke. Tapi kan maksudnya gini loh, kita kan udah bela-belain gitu ya, makan sambil chat gitu, terus tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, terus kayak oke. Padahal temen aku cewek ya, tapi kayak nyesek aja gitu loh, iya nggak sih? Iya, udah ya, aku ngecas dulu lah, gue dari tadi sambil ngecas, gimana dong bos? Sebenarnya aku orangnya jarang chatan karena emang aku nggak ada temen chat aja. Aku chatan paling cuma sama Lulu sama Jessie. Tapi sekarang aku lagi ada temen chat, lagi lumayan rame gitu lah HP-nya. Jarang chatan, dari tadi disebutin mulu. Aku suka chatan tapi nggak ada yang ngechat. Yang ngechat kalian pernah gak sih chat sama Simi? Aku dulu pernah tahu. Aku biasanya kalau misalnya lagi gabut banget, kalau nggak scroll TikTok, nge-tweet. Jadi kalau misalnya aku nge-tweet kayak banyak gitu setiap 5 menit sekali, udah berarti itu aku lagi gabut. Oh ya, kalian pernah nggak punya grup yang awalnya tuh rame banget notifnya penuh banget, tapi semakin lama tuh semakin nggak ada yang ngechat, kayak di grup sepi banget. Pernah gak sih guys kalian? Ya pasti pernah lah ya. Grup kelas atau enggak grup geng. Dulu tuh kan aku punya geng, bukan geng, kayak sekumpulan teman-teman aku itu namanya Akhlak Kelas Fams kan. Dulu tuh rame banget sampai beribu-ribu. Sekarang tuh kayak sepi banget. Padahal belum lulus loh. Cuman gak sekolah aja. Ya kan? Sedih sebenarnya. But it's okay. Kalian pernah gak guys ketemu temen kalian yang lama? Ketemu temen lama kalian tanpa sengaja, tapi di Instagram? Enggak di Instagram, di sosial media. Aku pengen cerita deh guys. Kan jadi kan aku dulu tuh suka ikut pesta-pesta Batak gitu kan. Nah terus aku tuh ketemu teman main aku. Aku kenalan sama orang, nggak tahu siapa namanya, siapa juga nggak tahu siapa. Karena kan di pesta Batak isinya anak-anak, pasti udah pasti anak-anak ada yang ikut lah ya. So aku main tuh, biasanya mainnya di depan pintu, terus lihat-lihat karangan bunga buat orang nikah gitu kan. Biasanya yang pernah ke pesta Batak pasti tahu. Dan pesta Batak itu bener-bener dari pagi sampai malam. Itu tuh biasanya Mangulosi, yang Batak pasti tau lah. Mangulosi, terus pokoknya Mangulosi itu kayak pemberian ulos dari keluarga ke yang nikah gitu lah. Terus sambil nunggu Mangulosi itu biasanya aku tuh main kan sama adik aku, atau enggak aku kenalan. Biasanya tuh aku kenalan tau sama orang. Itu waktu aku kecil. So aku kenalan tuh guys sama orang. Aku nggak tahu dia siapa, sumpah. Tapi aku main, tapi aku nggak tahu dia siapa. Ulos itu apa? Ulos itu kain adat Batak gitu. Kalian bisa cari di Google. Aku main kan, udah tuh
Jadi kalau misalnya udah selesai pesta, aku pulang, ya udah kita nggak temenan lagi. Ya udah ketemunya cuma di situ doang gitu loh. Jadi ya temenannya cuman temenan apa ya, temenan nggak kenalan, bahkan cuman main di tempat itu doang gitu kan. Terus tiba-tiba kemarin aku lagi scroll TikTok, terus aku lihat orang itu, ngerti gak sih, kayak ketemu guys, ketemu orangnya, sumpah seneng banget. Kayak hah, ini beneran, ini dia bukan sih. Terus aku, iya kan, waktu kecil pasti kalian sering gitu. Aku lihat kan, aku lagi scroll TikTok, terus aku lihat tuh, lah ini kayak dia deh. Terus aku buka kan, aku buka IG-nya, wah itu dia dong guys, beneran itu dia sumpah. Kayak kita bertemu orang, tapi aku nggak tahu namanya kan. Terus aku lihat, terus aku tanya tuh kan, kamu yang ini bukan sih, yang dulu yang kita ketemu di pesta? Terus aku tanya, ternyata dia gerejanya juga HKBP. Oh, HKBP udah pasti orang Batak, bener gak? Terus apa tuh namanya, aku juga orang Batak kan. Terus dia tuh buka question box gitu kan. Terus aku cuman bilang, apa tuh namanya, aku tanya tuh ke adik aku, Dek, lu kenal dia gak sih? Dulu kan dia yang main sama kita itu kan, jodoh orang ini kan, cewek. Terus aku bilang kan, iya, oh iya dia tuh yang itu. Terus aku tanya, kamu tuh dulu yang ini gak sih, yang dulu di pesta? Terus kata dia, iya, tapi kita belum sempet kenalan. Wah guys, gila, wah. Terus gue kayak, ketemu guys, seneng banget sumpah, seneng banget ketemu akhirnya ketemu guys. Terus ternyata tuh dia sekarang udah jadi artis TikTok gitulah. Kamu yang dulu ngatain aku di perosotan kan? Gak gitu, pasti kan kayak seneng banget gitu gak sih? Ya emang cewek guys. Aku malu udah kalau kenalan sama cowok gitu. Dulu kan kita musuhan pasti ya pas kecil sama cowok. Terus kan kayak, oh my god, ternyata dulu kita pernah ketemu gitu kan. Ya udah deh, sekarang sampai temenan. Dia artis TikTok gitu, kontennya ya gitulah. Tapi dia itu punya adik atau kakak gitu. Dia tuh udah gede guys. Ternyata sekarang dia tuh udah gede, dia udah umur 20-an maybe. Nah, dulu tuh kan aku sama adik aku. Kalau yang satu lagi dia sama adiknya juga, tapi adiknya cowok. Kayak ada suara anak kecil deh. Enggak guys, itu suara apa ya namanya? Tuh, kalian denger gak suara apa sih namanya? Apa ya kalau di masjid tuh? Pokoknya yang di masjid sore-sore emang banyak, apa tuh namanya, suka ada yang gitu, namanya juga masjid. Suara ngaji, iya betul. Sholawatan, iya betul. Tapi seru tahu, di depan rumahku kan masjid ya, jadi pas kemarin tahun baru tuh ya lumayan rame gitu, mereka pada sholawatan. Kalian jam berapa sih guys? Kasih tau dong, aku nggak ada. Udah, ini kita deep talk tentang, bukan deep talk sih, debat tentang orang chatnya udahan. Jam 17.53. Wow. Dulu tuh ya aku kalau apa, temen aku nanya kayak gini, Feb hari, kan dulu aku dipanggil Feb ya, Feb sekarang jam berapa sih? Terus aku kan gini ya, terus katanya gini, jam tangan kebanyakan bulu. Oke. Pernah chat sama Flora? Ya pernah lah guys, tiap hari malah. Enggak tiap hari juga, sering aja, sering.
Ceritain main sama Adele. Kan udah kemarin. Oh ya guys, kemarin aku mandok Hatta tau. Kan karena keluarga aku emang kocak-kocak ya, maksudnya kayak emang ya lawak aja gitu. Jadi kita sekalinya serius tuh, wah ya sih pecah banget. Ketawa-tawa terus mandok Hattanya. Yang serius cuman papa aku doang. Yang lainnya kayak adik aku, abang aku tuh kayak bercanda-bercanda gitu. Kocak banget weh. Udah kesampean makan ikannya lah. Udah dong, kan aku kemarin makannya bareng keluarganya Adele. Tapi keluarganya jadi itu kita ketemuan gitu di satu restoran gitu. Mandok Hatta tuh ngapain aja. Jadi mandok Hatta itu, mandok itu artinya ngomong, Hatta itu artinya kata. Jadi ngomong kata-kata kayak misalnya kalian tuh ngomong gitu loh, kayak speak up gitu. Kayak apa sih namanya, deep talk gitu lah, kayak ya makasih. Misalnya nih ya contohnya kayak gini. Selamat tahun baru nih buat kita semua. Oh ya guys, selamat tahun baru buat kita semua. Semoga tahun ini bisa lebih baik, oke? Kalian bisa terima kasih atas tahun ini, apa tuh namanya, udah gimana gitu. Terus kalian minta maaf kalau tahun ini ada salah-salah gitu. Terus kalian kasih harapan semoga kedepannya gimana gitu. Terus nanti kalian bilang gitu, misalnya kalau keluarga aku sih ya, misalnya kalian kayak ya buat adik aku semoga tahun depan, kayak harapan buat salah satu gitu, apa tuh namanya, buat adik aku semoga tahun depan bisa lebih ini, semoga tahun depan. Terus kekurangannya gitu loh dikasih tahu, kayak selama ini tuh misalnya ya, kamu tuh males banget selama ini, semoga tahun depan gak males lagi gitu loh. Pokoknya kayak harapan gitu lah, sama minta maaf kalau ada salah gitu. Cuman kayak malu gitu gak sih guys? Aku malu banget loh. Kayak lebaran. Iya, kadang tuh kalau dulu tuh ada yang sampai nangis gitu. Aku juga dulu pernah nangis. Semoga tahun ini olah SSK, amin. Aku kalau ngomong di depan publik nggak malu, tapi kalau aku ngomong di depan keluarga malah malu. Bahkan aku tuh yang, kalian percaya nggak, aku paling pemalu di antara keluarga aku yang lain. Tapi aku dijaketi yang paling nggak tahu malu nih, misalnya yang paling bobrok. Nah gimana adik gue, gimana yang lain gitu. Nggak tahu sih kenapa. Kalau abang aku kebalikannya. Kalau abang aku itu dia ngelawak, dia tuh receh sama orang-orang yang sekitarnya aja, misalnya kayak temen-temen deketnya dia, sama keluarga. Tapi kalau misalnya kayak udah ketemu orang banyak gitu, dia malu. Bahkan tanya password, tanya apa ya, misalnya mau pesen lagi gitu aja dia malu. Ya kan guys, kayak kalau udah di luar, apalagi sama teman-teman, apalagi di sekolah tuh atau di teater, kayak bodo amat, yang penting gue lucu gitu. Yang penting, aku sih mikirnya bodo amat, yang penting gue bisa menghibur orang gitu. Karena kalau misalnya kita ngelawak terus ngelihat orang ketawa, kayak seneng aja, ya nggak sih? Kalau aku sih seneng ya kalau misalnya aku ngelawak terus aku ngelihat orang yang kayak ketawanya tuh sampai segitunya, kayak oh my god dia ketawa gara-gara gue gitu. Tipsal buat Bang Berman. Oke. Dari Kak JK Jongkok. Ya kalian bener kan.
Aku bingung deh guys, mau bikin konten TikTok apa lagi. Menurut kalian apa? Karena kan aku sebenarnya suka joget-joget gitu, joget TikTok. Aku juga ngapalin. Cuman setiap aku bikin kayak nggak pede aja gitu kalau nggak ada temennya. Nih kalian bisa lihat kalau aku di TikTok Jessie atau di TikTok Onil, terus aku joget kan. Tapi kalau di TikTok sendiri tuh biasanya aku nyindir gitu kan, nyindir kalian. Tapi itu bercanda ya guys. Semua konten yang TikTok aku tuh hanya bercanda, untuk hiburan aja. Ya, nyindir buaya. Betul. Aku bingung apa bikin apa lagi gitu yang lucu gitu. kamu 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 osiku satu-satunya. Halah, kamu osiku salah satunya apa kamu osiku satu-satunya? Sebenarnya banyak guys konten yang aku mau ini, cuman ada yang beberapa tuh kayak ada yang emang nggak boleh gitu kan, jadinya nggak jadi. Aku kayaknya sampai jam 6:30 deh guys. Sekarang jam berapa? Kita absen dulu kali ya, udah nggak absen nih gue liat. Nomor 1 ada Kak Mario, ada Kak Ar, ada Kak Firya, Kak Sylvia, Kak Podcast Diagonal, Kak Laila, ada Kak Ciminya, Fioni, oh my god, ada Kak Raka Mazi, Kak Hena, ada Oracle, wow, ada Kak Ode, ada Kak Veranya, kakaknya Flo, oh Vera kakaknya Flora, ada Kak Nuril, ada Kak Mas Kumbang, Kak Straz, Kak Amrul, dan Kak lain-lain. Hai Kak Straz. Kalian mau sholat ya guys? Di showroom tuh banyak gift baru gak sih? Iya gak sih? Ini sebenarnya showroomnya dadakan sih kalau aku showroom sendiri. Aku kan pengennya showroomnya collab ya, cuman nggak bisa tuh kan nggak bisa. Just my heart beating, I can reach you. Hai Kak Sunflower. Hai Kak Podcast Diagonal. Podcast Diagonal jeng. Oh, giftnya season gitu ya, kayak sekarang lagi season tahun baru. Cinta yang searah. Kangen deh guys jadi beda itu, tapi nggak mau lagi. Di Bogor belum azan, di sini juga belum azan kok. Apa kita showroomnya sampai azan aja? Kan karena kalian mau sholat kan, mau ibadah. Oh iya guys, aku bentar lagi ulang tahun loh. Aku bentar lagi ulang tahun, tanggal 26 Februari. Semoga itu udah enggak, maksudnya semoga di situ teater ya. Itu kan karena hari Jumat kan. Semoga teater, amin. Baju warna apa? Baju aku warna pink. Baju Ariana Grande. Aku ngefans banget sama Ariana Grande. Suka aja sama lagunya. Kalau aku 16 Februari, wow. Temen aku ada yang 20 Februari, tapi dia gak mau ngaku. Katanya apa coba? Katanya dia bilang gini, enggak kok, gue bukan 20 Februari. Lu mau banget sih deket-deket sama gue. Idih, cantik loh.
Aneh ya guys, temen aku aneh-aneh tahu di sekolah. Namanya orangnya aja aneh-aneh. Aku 26 juga. Wow, kita sama ulang tahunnya. Aku juga aneh sih guys, tapi nggak seaneh mereka. Mereka tuh kayak, ya nggak tau lah. Guys, kalian ada yang masih sekolah nggak? Ya, iya gue aneh. Gue aneh tapi nggak. Masa kalian nggak mau ngaku ulang tahun kalian deketan sama aku cuman gara-gara kayak apa sih kamu mau aja deket-deket sama aku? Itu kan kayak anak-anak banget. Kenapa sih? Kayak apa sih? Kenapa sih? Sumpah. Kayak kenapa gitu? Aku 27 Februari. Wow. Temen aku dulu ada tanggal 29 Februari ya. Itu pokoknya dia ulang tahunnya 4 tahun sekali. Namanya Tali Takum. Dia aneh. Lu gak suka warna apa? Katanya gak mau samaan itu. Oh, jadi dulu, oh iya bener. Ya aku juga aneh sih guys. Tapi ini aku kesel aja gitu sama temen aku kan. Aku suka warna hijau. Terus tiba-tiba dia juga bilang dia suka warna hijau. Terus kayak apaan sih ngikut-ngikutin gitu. Ya udah aku ganti aja. Tapi itu waktu SMP. Alay banget gue. Tapi ya salah sih. Cuman kayak kenapa sih harus ngikutin? Males banget. Bukan kalian guys, dulu temen aku. Dan itu temen aku dari kelas 1 sampai kelas 3. Kayak oh kalian suka hijau, kamu suka hijau Kak Felicia. Iya kan, bocil ya elah, kenapa sih bocil. Jadi nggak mau disama-samain gitu lah dulu. Bahkan sampai sekarang pasti ada orang yang nggak mau disama-samain. Kayaknya orang nggak ada deh yang mau disama-samain kecuali sama idolanya ya. Kayak misalnya kan banyak tuh sekarang ya yang jual-jual baju K-pop gitu biar samaan sama idolnya. Kalau itu mah it's okay karena kan dia idol. Kok ada orang suka warna hijau? Karena menurut aku kenapa aku suka warna hijau dulu sebelum aku tahu dia suka warna hijau, fresh gitu gak sih, kayak ya bagus aja kalau dilihat mata. Tapi sekarang aku suka warna pink because pink itu kayak lucu. Pink is lucu. Sekarang masih suka hijau nggak? Bukan nggak suka, biasa aja. Aku pink apa aja sih. Yang aku nggak suka tuh ungu tua. Aneh, ya nggak sih? Ungu gini nih. Ini ungu apa ini? Iya kan, kayak sejuk aja gitu kalau misalnya dilihat. Biru juga, biru muda, biru kolam renang tuh dulu aku sebutnya gitu. Aku mau tas yang warnanya biru kolam renang gitu. Aku dulu. Kalau lilac aku suka, tapi sekarang kan lilac lagi ini banget ya, lagi hype banget. Jadi kayak apa-apa lilac. Aku punya hoodie hijau stabilo. Terus pas aku lagi GR di videoin waktu itu sama Kak Kinal. Oh iya, Kak Kinal ulang tahun. Oh my god, happy birthday Kak Kinal. Guys, bentar ya, aku mau apa tuh namanya, lihat sesuatu. Aku lagi balas sesuatu agak penting. Ini menurut aku showroom terrandom aku, bener gak? Showroom yang random kan biasanya kita bahas Hot Wheels. Sekarang tuh kita cerita.
Pertama kita bahas showroom yang nggak bisa nyambung. Terus kedua kita bahas sinetron. Yang ketiga kita bahas apa ya tadi? Bahas apa sih ini? Lupa deh gue. Pokoknya bahas tentang film gitu lah, Upin Ipin segala. Terus kita bahas chat, ya kan, kita bahas chatan. Oh iya ya, sebelum itu kita dari bahas showroom kita bahas ayam, abis itu kita bahas sinetron, baru itu kita bahas chatan. Abis bahas chatan kita bahas ketemu teman aku yang waktu itu. Aduh, udah lupa. Terus kita bahas konten TikTok, banyak. Terus kita bahas velg. Gak apa-apa ya guys, walaupun random tapi sangat seru lah. Sebenarnya aku pengen live showroom sampai malam, tapi aku ada janjian gitu, mau apa tuh namanya, reuni di Zoom gitu sama teman-teman aku waktu remaja di gereja. Sebenarnya kan aku masih remaja gereja ya, tapi aku udah jarang ikut gereja remaja. Kadang aku tuh seringnya ikut gereja umum gitu kan, yang kalau gereja tuh jadi setiap hari Minggu itu pasti aku bangun pagi karena aku gereja jam 6 tuh udah mulai, jam 6 pagi guys, pengen ya aku kayak mau ketemu sama temen, bukan ketemu sih ya, reuni aja, ketemu. Kamu CD nggak lah? Aku mau CD guys, cuman kayaknya waktunya belum ada, jadinya aku CD-nya nanti bareng adek aku. Nah berhubung CD itu kan kayaknya harus 17 tahun ya, aku kan masih lama, nggak harus juga sih, cuman ya gitu guys. Azan.
Udah belum guys? Udah ya? Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai apa ya? Tapi tuh aku kan emang dari kecil sekolahnya di negeri kan. Jadi aku tuh emang diajarin katanya tuh kalau misalnya lagi azan kita tuh harus berhenti semua kegiatan. Walaupun kita bukan agamanya tapi kayak menghargai gitu gak sih? Iya, suara azannya kenceng banget. Ini depan rumah aku masjid. Terus ada tawa yang ngadep ke sini gitu. Ya, jadi selamat beribadah buat kalian semua. Aku bahkan sampai apa loh guys. Aku dulu kan aku sekolah negeri dulu waktu SD. Ya aku apa Al-Fatihah. Karena azan harus jawab. Oh, aku baru tahu. Ya soalnya kayak kita kan maksudnya ya kalau misalnya rumah aku deket masjid ya terus kenapa? Oh my god, aku dapat notif sesuatu yang sangat menyenangkan. Teman-teman aku sudah join Zoom, tapi aku masih syarum, gak apa-apa karena mereka nontonin aku syarum. Apa-apa lah, biarin aja. Kita guys, kalau misalnya kalau kita mau search nama kita tuh harus di ID, harus pakai ID atau enggak? Kita SS dulu yang cakep, kata KR. KR. Aku juga mau SS. Di tangannya. Kenapa sih ada tangannya? Pusing deh. Ini gimana nih? Sudah kan guys, sudah di SS. Depan rumah Kak Ola ada masjid. Iya betul. Ke kamera dong matanya. Ini kameranya. Kata temenku kalau ketemu Allah bikin pusing. Emang pernah ketemu guys? Kalau kalian mau ketemu jangan lupa video call sama aku. Hahaha. Enggak, kalian jangan lupa nonton Play Timti. Mandilah, aku udah mandi dari jam sore. Handshake aja lah ntar. Iya sih, kalian kangen gak sih guys handshake? Aku tuh kangen banget deh handshake. Dulu tuh kan aku handshake tuh kan teriak-teriak gitu ya, sampai suara aku habis gitu. Kalau ketemu di jalan boleh nyapa nggak? Boleh lah, boleh. Kalau VC tuh ketemuan. Ya emang kenapa kalau ketahuan namanya bukannya bagus ya? Kalau nama kalian ketahuan sama Oshi kalian kan bisa diingat, terus kayak hai, bisa diwaro, siapa tahu kan? Kalau ketemu di mimpi ya beruntung kali ya. Fans Varia kesian. Ya udah fit call aja nggak apa-apa. Nama aku siapa? Kodok Suci namanya. SS lagi sama S2000. Minum S1 aja ini ya udah batuk, apalagi S2000. Canda 2000.
Guys, aku lagi ini banget tahu. Lagi apa tuh, receh banget dari kemarin. Oke, 7/10, 1/10. Joke bude-bude Batak. Kalau Batak itu bukan bude, guys. Kalau Batak itu Namboru. Namboru itu sama aja kayak bau atau enggak apa ya? Inang-inang. Inang-inang itu ibu-ibu. Coba kalian komen jokes. Jokes ngakak. Tulang. Kalau tulang itu adek atau apa, saudara cowok dari keluarga mama gitu. Kalau udah adek dari papa, dari keluarga papa gitu. Udah paman ya, iya betul. Orang Batak kok bisa pada lucu-lucu ya. Tapi aku nggak tahu kenapa dua keluarga, papa sama mama aku, keluarga besarnya itu bener-bener kayak ngelawak banget gitu loh. Gue juga gak ngerti. Yang satu lawak Melayu, yang satu lawak Batak. Karena papa aku kan orang Sibolga ya, jadi kayak masih ada Melayu-Melayunya gitu. Iya, beda-beda guys. Keluarga sitkom. Sitkom apa? Jadi kalau uncle itu bukannya bahasa Inggris ya? Jangan ngadi-ngadi. Jangan ngadi-ngadi. Lawak Batak gimana tuh? Kayak gimana ya? Sitkom situ kasih komedi. Oh iya betul. Coba pakai bahasa Batak. Oke. Aku ucapin selamat tahun baru buat kalian kayak gini. Selamat tahun baru. Jangan. Selamat tahun baru Madihita Sude. Semoga apaan sih bahasa Bataknya? Semoga apaan sih bahasa Bataknya, nggak tahu ya. Selamat tahun baru Madihita Sude. Semoga apaan guys, bantuin dong. Bukan I wish. Hope. Mau lihatnya itu terima kasih. Bukan Horas. Nggak tahu ya. Iya aku juga tahu. Semoga di tahunon Hita Boy. Semoga di tahunon Hita Boy. Nggak tahu deh. Nggak bisa. Ini jahat banget nih Kak ini Humay. Ampun. Pokoknya artinya gitu, selamat tahun baru buat kita semuanya. Semoga di tahun ini bla bla bla, gak tahu lagi. Mau lihatnya itu terima kasih. Kamu satu marga ya sama Ume. Ini kayak gue pengen marah. Udah jelas-jelas di Twitter Umega Maulana Sinambela, Febriola Sinambela. Terus ditanya, kamu satu marga ya sama Ume? Enggak. Jangan bikin gue darah tinggi. 2021 nih. Ngomong pakai logat Batak, oke. Jadi kan guys. Oke, kita cerita tentang apa ya? Jadi kan guys, aku itu sebenarnya kemarin itu kan pengen pulang kan ke Sibolga guys. Tapi tuh nggak bisa gitu loh, kayak waktunya tuh nggak cukup karena kan kita kan mau naik mobil kan, jadi kayak nggak bisa gitu, susah kali lah pokoknya, harus naik kapal kan. Kalau naik kapal itu pola apa kali kan, ribet kali gitu kan, jadi ya nggak bisa gitu loh. Jadi aku nggak jadi guys ke Sibolga. Gimana dong? Sebenarnya itu logat Batak. Kalau aku yang masih kaku gitu. Kalian kalau misalnya ketemu keluarga yang di Batak, wah mantap. Ongkos balik ke Jakarta berapa, Wak? Tergantung kalian naik apa. Nyanyi lagu Circle.
Waktu abang pergi kasih barang-barang, datang hujan yang amat deraslah. Terkejut abang terheran-heran. Aku gak pinter nyanyi. Terkejut abang terheran-heran. Gak hafal guys. Wah itu, setahu aku ya, wah itu Wah itu mak tua atau pak tua, bibi pamen. Sayur kol sayur kol makan makan saksang. Apalagi sih guys lagunya, lanjutannya. Kenapa banyak tukang tambal ban orang Batak? Gue juga gak ngerti kenapa. Pernah makannya ekstrim gak di Medan? Enggak. Apa yang ekstrim? Makan daging sisik si batu manikam, gak apa. Kalian aku tuh suka banget tahu denger gondang Batak, kayak enak aja gitu. Di aeksi bulbulani, itu lagu Batak. Biasanya tuh kalau misalnya kalau di pesta Batak, kalau misalnya lagi mengulosi, itu kan kayak ucapan gitu kan, kayak selamat ya udah nikah, semoga kalian bisa jadi keluarga yang bla 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 bla. Nah terus nanti pas abis ngomong-ngomong kayak gitu, yang nikah itu diselimutin ulos sama keluarganya kan. Nah pas limutin ulos itu biasanya ada lagunya tuh sering banget tuh lagu itu. Lagu apa tuh namanya, judulnya Di Aeksi Bulbulan kalau nggak salah. Raja ni bangsa Batak ni isi. Aku nggak tau lagu Batak yang bagus. Aku sukanya itu gondang Batak. Raja nasian bakara. Nikah sama Batak kenapa ribet ya lah? Nggak ribet. Oh nih guys, kalian pernah lihat TikTok aku yang lagu Batak gak? Yang ada lagu Bataknya, yang asapo serah damang dainangi mangaramati sasuden ai alidongan. Itu tuh lagunya tentang gini kan, misalnya kalian orang Batak nih, itu lagunya buat cowok-cowok orang Batak. Kalau kalian orang Batak, carilah yang orang Batak supaya asapo serah damang dainang, biar orang tua kalian juga seneng gitu loh ya, yang Twintel tuh. Nang di dia peho baru Batak mabo, itu di mana aja kamu carinya kalau bisa ya baru Batak gitu. Sai denggan ma, sai horas horas baru nirajai. Iya yang horas. Sai denggan ma itu supaya baik-baik aja. Terus sai horas artinya apa sih? Sai horas baru nirajai. Kalau Batak nikah sama Betawi sedikah artinya, tergantung orang tuanya guys. Sinanggar tulo tuh, suara gue jelek banget sih. Sinanggar tulo tuh dia malulu. Aku belajar bahasa Batak malah bad word. Batak nikah sama Sunda apa jadinya? Cantik.